Kalau kita buka dalam ulas Quran, 25%-nya membahas tentang tauhid, sisanya 75% hubungan antar manusia, hubungan antar makhluk. Karena pentingnya hubungan-hubungan ini akan tetap menjadi makhluk-makhluk yang mulia, makhluk yang diciptakan sama Allah di atas segala makhluknya, para khalifah di Allah. Apa yang dimaksud dengan hubungan antar manusia? Hubungan antar manusia bukan hanya sekedar salaman, bukan hanya sekedar diplomasi, bukan sekedar rekayasa, namun hubungan yang berhubungan antara hati ke hati, yaitu ketulusan. Ini hari kita kehilangan itu. Semua yang kita lihat penuh dengan rekayasa, penuh dengan grooming dan anak gaul, di make up, diajarkan indah, diajarkan bagus, padahal isinya bobrok. Kenapa itu semua? Kembali kepada 3 hal yang tadi Pak Kiai sudah jelaskan. 3 hal ini selalu berhubungan satu sama lain dan tidak mungkin tidak terkait, yaitu kesombongan, keserakahan, dan kebodohan. Dan maksud, kalau kita punya hati ada sedikit sombong, pasti kita akan serasa, pasti kita akan masuk. Kalau di hati kita ada serasa, pasti kita akan sombong, pasti kita akan masuk. Dan kalau di hati kita ada hasut, pasti kita ada sombong, ada serasa. Ini 3 hal tidak bisa berpisah. Dan itu adalah pusat atau biangnya kehancuran yang kita hidup di dunia ini, apalagi ke akhiratnya. Hari ini sebelum saya tadi masuk ke rumah Barto, kita bicara diskusi, karena setiap ketemu Barto itu 5 menit, ilmunya 5 tahun saya dapat. Beliau mengajarkan saya dan meminta untuk menyampaikan bahwa sekarang ini kita sudah masuk di tahun politik. Segala sesuatunya dipolitisasi, dari mulai pengajian jadi pengajian politik, dari mulai perkumpulan jadi perkumpulan politik, dan dari semua hal-hal pendidikan juga dibawa-bawa urusan politik. Sedangkan profesor, sepinter-pinternya profesor, kalau dia udah masuk ke dunia politik jadi bahlul. Ustaz atau kiai kalau masuk ke dunia politik jadi bahlul. Karena politik ini sampah dan politik ini kotor. Bukan saya mengajarkan untuk tidak boleh berpolitik atau ikut pemilu atau ikut, itu urusan masing-masing, pribadi silahkan. Nanti pas kita mau ngobrol. Tapi sekarang sampai itu masa janganlah kita terbawa atau terkabuti pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak ada kepentingannya buat umat Muhammad SAW. Jadikanlah setiap hari kita ketika kita bangun tidur, kita mulai atur, apakah saya ini hari bisa membuat Rasulullah SAW senyum? Apakah kita ini hari akan membuat Rasulullah SAW sedih? Apakah kita akan membuat Rasulullah SAW menjadi malu di hadapan Allah ketika membawa umatnya yang sudah beliau korbankan jiwa, raga, dan waktu? Mari kita merenungkan, karena hari ini 1445 tahun terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu Isra Mi'raj, dan tidak akan terjadi. Isra adalah kebaktian dan Mi'raj adalah kebaktian yang batinnya. Seperti Pak Kiai tadi bilang, sholatnya Muhammad ini Mi'raj, perpindahan antara kita di alam kita sekarang ke alam rohaniah. Dan ini adalah perjalanan hidup. Pada akhirnya ketika kita pulang nanti, bukan hati kita yang akan dibaca, bukan akal kita yang akan dibaca, tapi perbuatan kita. Perbuatan ini dari mana akan datang? Ketika hati sudah bersih dari 3 unsur tadi, sombong, serakah, dan hasut. Mari kita jadikan ini hari-hari peperangan terhadap diri kita sendiri. Yaitu yang dibilang jihadul akbar, jihadul nafs. Bagaimana kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita mempelajari kekurangan-kekurangan kita. Jangan bangga terhadap kelebihan, karena tidak ada manusia yang lebih. Semua manusia lahir pelajar, lahir dalam keadaan nangis, lahir dalam keadaan lemah, lahir dalam keadaan takut. Siapapun baik itu. Dan dalam keadaan itu tidak ada unsur dari mulai nasabnya, walaupun turunannya, walaupun hartanya, mereka lahir dalam keadaan lemah. Dalam proses perjalanan waktu, mereka menjadi manusia-manusia. Sebagian besar dari manusia yang kalah, sebagian kecil yang menjadi pemenang. Insya Allah dengan semangat kita, dengan niat kita bisa hadir di acara sini. Dan selalu saya ingatkan dan selalu saya sampaikan ke teman-teman, Cilongok ini punya satu sir, punya rahasia. Khususnya di tempat itu tidak mungkin bisa hadir di sini kalau memang tidak diundang oleh Sahabat Mabar. Dan Sahabat Mabar ini bersama dari A
sambung-sambung sampai ke Rasulullah. Jadi selalu di acara-acara yang di Cilongok ini saya selalu mata diralakan. Bukan mata kaki kanan kiri, sahabat tahu namun hanya hadir di sini karena hadir pasti biasa. Maka waktu-waktu kita duduk di sini di majelis, selain kita mencermati, selain kita mendengar meresap omongan-omongan para ulama-ulama, para kiai, juga banyak berdoa. Karena malam ini doa-doa kita dikabulkan. Yang punya utang insya Allah pulang lunas, yang belum punya jodoh insya Allah dapat jodoh, yang pengen nambah lagi tanya istrinya boleh atau tidak. Insya Allah semua keinginan-keinginan hajat kita semua terkabul. Karena hari-hari seperti ini bukanlah sebuah seremonial belaka, namun ini ada hari-hari yang bisa dilihat oleh mata batin. Coba kita